Assalamualaikum. Halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, kali ini saya ingin testing dan review pesanan salah satu subscriber Tukura di Surabaya. Jadi pemerintahnya itu adalah buat pompa greenhouse yang bisa dikontrol oleh suhu dan juga bisa di remote pakai HP. Nah, makanya kita pakai colokan yang sebelumnya sudah saya review ya, pakai colokan mini socket itu yang bisa dikontrol lewat HP. Nah, cara settingnya lihat video saya sebelumnya ya, itu sudah saya buat videonya, oke? Jadi sekali ini saya nggak menerangkan cara setting itu. Nah, ini saya buka ya. Jadi colokannya di sini. Nah, ini spesialis saya pakai pompa single ya, pompa single yang dimana saya rangkai outputnya jadi dua, kanan dan kiri seperti itu. Seperti biasa ini agak nyetrum nih, pompanya belum di grounding. Nah, ini inputnya kita pakai solenoid masuk ke sini pakai quick release, kemudian dia pakai filter screen, bisa juga pakai filter disk. Nah, ini 3/4 ke arah keran seperti ini ya, ke arah keran ataupun pipa dari pipa saluran air, bisa pakai pipa langsung kalau 3/4 ya. Nah, kemudian ini inputnya kita gabung satu, outputnya terpisah, dan ini pakai PSU nya 20 ampere supaya 20 ampere ini ada kipasnya. Yang satu ini saya buat 2 set, yang satu udah kita groundingin bagus, ini tadi lupa belum. Nah, ini adalah timer. Dia akan nyala pada saat posisi on itu ini kita setting di 32 derajat on-nya, dan matinya di 34 on, 32 off. Dan ini saklar untuk nge-bypass. Jadi misalnya nih, sekarang posisi suhunya masih di 31, harusnya kan belum hidup, tapi kita pengen hidup, di bypass. Nih kalau ke sini 0 berarti dia ngikutin ke sini. Nah, kemudian ini ada potensio 2. Nah, sekarang kita coba langsung aja ya. Nah, ini saya kontrol lewat HP dulu, manual. Tekan off, kita on kan ya. Nah, nyala ya, kita on kan lewat HP, nyala. Ini kita bypass, karena ini suhunya kan 29. Nah, ini saya probe sensornya dari sini. Ini adalah probe sensor suhunya, nanti bisa dipanjangkan sesuai kebutuhan. Ini kebetulan panjangnya cuma ya kira-kira kurang dari 1 meter. Probe sensornya, suhunya. Nah, ini kalau kita tekan gini ya, ini kita pakai suhu langsung aja ya. Atau sebentar saya punya air panas ya, biar cepat. Nah, ini ada air panas biar cepat, nih suhunya naik ya. Nah, ini kan belum hidup ya. Nanti dia di 34. Nah, 34 dia hidup. Nah, lihat itu sisi pompa kiri, dan itu sisi pompa kanan yang ke atas ya. Yang itu pompa ke atas. Nah, ini pompa yang sebelah kanan, ini sebelah kiri. Nah, itu ada 2, saluran input, saluran output. Nanti dipanjangin cabang-cabang sesuai kebutuhan. Dalam hal ini nanti kita pakai 30. Nah, posisi potensio ini adalah apa? Kalau misalnya semprotan kita dikit, ini bisa dikecilkan. Nah, supaya pompanya stabil. Kalau terlalu banyak nanti sampai 12 nanti dia tersendat-sendat pompanya. Makanya pompa potensio ini untuk mengatur seberapa semprotannya. Nah, terus ini kenapa mati? Karena suhunya udah dingin di bawah 32 derajat. Nah, mati kan dia 30 terus turun di bawah 32. Nanti kita coba nyalakan ya. Nah, dalam posisi ini tapi kita pengen hidup nih pompanya, kita bisa on kan manual. Nah, ini adalah untuk memanualkan pompanya hidup. Nanti hidup sendiri tuh kan, semprotannya hidup. Jadi hidup. Nah, ini manual. Oke, sekarang kita matikan ya. Nah, itu tadi kan mati sendiri ya. Nah, sekarang kita akan hidupkan pakai suhu lagi, pakai probe sensor lagi. Kita panaskan lagi strobnya. Nah, dia akan naik 30, 31, 32, 34. Nyala lagi kan ya? Nyala. Kan ada kalanya ya, ketika suhunya didingin tapi kita tetap ingin nyala. Nah, contohnya misalnya kita pengen alat ini kita bisa kontrol dari jarak jauh, maka suhunya kita abaikan dengan cara ini. Coba kita dinginkan ya. Mana apa dinginnya? Turun dulu sendiri.
Nah ini turun sendiri lah, ini suhu dingin lah. Nah ini di 32, 30 ini kita lihat ya 35, 32,3. Nanti dia akan mati. Dilihat indikator outnya juga. Nah dia mati di 32 derajat. Cara setting ini banyak sekali di sharing di internet, atau nanti kita buatlah khusus buat cara setting ini. Sebenarnya mudah banget. Nah sekarang akan saya praktekkan cara menghidupkan lewat HP. Nah ini kan mati ya karena suhunya sudah 30 derajat. Nah kita hidupkan secara manual. Nah manual ya. Tapi kita pengen mematikan dari jarak jauh. Jadi kita udah punya aplikasinya yang namanya Smart Life. Nah, Smart Life ini kita ada namanya pompa kebun ya, pompa kebun. Kita buka pompa kebun, kita matikan. Kita posisinya hidup ya, kita matikan tek. Nah, mati dia. Nah, ini kita bisa kontrol di mana aja dari seluruh dunia. Nah, kita hidupkan lagi, udah hidup. Nah, ini posisinya harus posisi manual ya ininya ya. Jadi sensor suhunya kita abaikan. Nah, kita juga bisa perintah lewat suara. Misalnya gini ya, matikan pompa kebun. Dia mati. Mematikan pompa kebun. Oke, sekarang saya perintah lagi. Nyalakan pompa kebun dong. Nah, nyala dia. Nyalakan pompa kebun. Nah, seperti itu. Kita bisa kontrol itu dari mana aja. Tolong matikan pompa kebun. Saya menemukan ini. Nah, kalau nggak cocok, dia bisa nggak respon. Matikan pompa kebun. Baik, Nah, seperti itu. kebun. Jadi pompanya mati. Tapi kalau mau dikontrol lewat jarak jauh berarti kita abaikan suhunya. Nanti kita manualin. Nah, kalau kita mau manualin seperti itu, ini kan dari colokannya berarti mati ya. Kalau kita on kan lagi. Kalau misalnya ini dimatikan karena suhunya udah 28 derajat, maka dia nggak akan bisa dikontrol. Mau turn off ya dia mati hidup aja. Mati aja. Tapi pompanya nggak mau nyala. Karena suhunya masih 28. Yang bekerja adalah sensornya ini. Jadi kita harus manualkan. Baru dia hidup. Nah, seperti itu cara kerjanya. Jadi outputnya 2, nanti tinggal disambung pakai TT atau reducer. Kalau ini lurus pakai reducer ya ke selang 4 mili ya, 4 mili. Dari 11 ke 4. Nanti kita cabang-cabang dari sini. Gede-gede ini kita cabang-cabang sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini posisinya diatur aja kalau udah pas. Yang potensi ini diatur. Nah, itu aja. Semoga sharing ini bermanfaat. Mudah-mudahan memberikan pencerahan dan ide-ide untuk mungkin kebun-kebun Om Bro semuanya, buat semuanya. Mau dikontrol lewat HP dan bisa di timer, bisa di juga. Oh iya, satu lagi ya. Fungsi ini juga bisa timer ya. Jadi selain tadi dikontrol suhu, bisa juga di timer. Caranya adalah aplikasi Smart Life yang kita timer misalnya. Nah, jam berapa dia akan nyala, jam berapa dia mati. Nah, ini ikutin settingan saya yang sebelumnya di setting timer. Nah, seperti itu. Jadi kita akan bisa nyala otomatis jam berapa, mati otomatis jam berapa, itu kita bisa timer. Nah, seperti itu. Mau nyala jam berapa, mati jam berapa, timer, atau mungkin kita set countdown juga bisa. Nah, itu bisa countdown juga. Dia kan posisi mau countdown dalam 1 menit. Bisa. Ini nanti 1 menit dia akan mati. Nah, dia akan mati sendiri dalam 1 menit. Nah, seperti itu aja sharing dari video Tukuratif mengenai project greenhouse dengan kontrol HP dan juga timer dan juga kontrol suhu. Terima kasih sudah menyimak video dari Tukuratif, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan, subscribe buat yang belum subscribe, dukung terus channel Tukuratif berkembang. Sampai ketemu di video-video Tukuratif berikutnya. Terima kasih.